Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semuanya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, semoga sehat dan baik-baik saja. Kita akan belajar Al-Quran dan hadis, yaitu akan belajar tentang tajwid, izhar, dan ikhfa. Ada yang sudah tahu nggak sebelumnya hukum tajwid dalam bacaan Al-Quran itu wajib untuk membaca Al-Quran. Ya, jadi ketika kita membaca Al-Quran wajib menggunakan tajwid, karena kalau tidak menggunakan tajwid hukum bacaan akan salah dan kita bukannya mendapatkan pahala melainkan akan mendapatkan dosa. Nah, mari kita lihat sama-sama ya penjelasan dulu dari Al-Quran itu apa. Al-Quran itu adalah kitab suci umat Islam dan pedoman untuk hidupnya. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai sumber utama hukum agama Islam yang di dalamnya terdapat perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca Al-Quran termasuk ibadah bagi kita. Oleh karena itu, dalam membaca Al-Quran harus baik dan benar. Belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Maka dari itu, mari kita sama-sama kita belajar tajwid. Apa tajwid itu? Ada yang sudah mengetahui apa artinya tajwid? Tajwid adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Salah satu yang akan dipelajari dalam ilmu tajwid adalah izhar dan ikhfa. Yang pertama, kita akan belajar hukum tajwid izhar. Izhar itu artinya jelas atau terang. Halqi berarti kerongkongan. Jadi izhar halqi ini adalah terang dan jelas ya. Itu adanya bicara di kerongkongan. Jadi izhar halqi adalah mengucapkan huruf nun mati atau sukun atau tanwin dengan jelas tanpa dengung. Contohnya, hukum izhar itu ada 6 huruf. Alif atau hamzah, ha, ain, gho, ha, dan kho. Contohnya, nun mati bertemu huruf ha, min haitsu. Nah, min tanpa dengung. Kalau pakai dengung itu namanya ikhfa. Satu lagi, salamun hiya. Tanwin bertemu huruf ha. Jelas ya, itu hukum tajwid dari izhar. Kemudian dari ikhfa. Ikhfa berarti artinya samar. Maksudnya menyamarkan bunyi nun sukun atau tanwin, yaitu antara izhar dan idgham. Karena di dalam hukum tajwid ikhfa itu ada nun mati, tanwin, domah tain dan lain-lainnya bertemu huruf ta, sa, ja, da, za, za dan sebagainya. Itu selain dari hukum tajwid izhar. Contohnya nun mati bertemu huruf sya, min syai'in, dibacanya min syai'in. Kemudian satu lagi salamun qaulan. Ya, itu contoh dari ikhfa. Nah, setelah itu mari kita sama-sama menerapkan bacaan hijr dan ikhfa. Kita baca sama-sama ya. Ini ada contoh bacaan hukum tajwid ikhfa dan izhar. Kita baca sama-sama. Itu yang digarisbawahi sudah saya tandai dengan bacaannya dan hukum tajwidnya kita pelajari sama-sama ya. Yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli
Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul adzim. Nah, kita perhatikan di ayat pertama. Inna anzalnahu. Itu hukum tajwidnya apa? Ada yang tahu? Ya, benar. Hukum tajwidnya adalah ikhfa karena nun mati bertemu huruf za. Jadi dibaca juga agak samar, agak berdengung. Inna anzalna. Ya, begitu. Kemudian di ayat ketiga, Lailatul Qadri khairum min alfi. Min alfi. Coba perhatikan. Min alfi, nun mati bertemu huruf alif. Itu artinya hukum tajwidnya adalah idhar. Lanjut ya, bisa semuanya ya. Nah, kemudian di ayat keempat, biidni rabbihim min kulli berarti nun mati bertemu huruf kaf. Hukum tajwidnya apa? Ya, ikhfa. Selanjutnya ayat terakhir, salamun hiya. Berarti sudah jelas ya. Dhammah tain bertemu huruf ha, dibacanya jelas. Salamun hiya. Berarti hukum tajwidnya idhar. Oke. Baik, terima kasih untuk semuanya adik-adikku dan anak-anakku sekalian untuk pembelajaran hari ini tentang ilmu tajwid, izhar dan ikhfa sudah selesai. Oke, nanti kita bisa pelajari lagi di rumah dengan bacaan Al-Quran ini dan ilmu tajwid ini tolong digunakan sebaik-baiknya karena dalam membaca Al-Quran itu harus benar dan baik. Baik, terima kasih pertemuan hari ini saya cukupkan. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.